Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu menyertaiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ya, apapun keberadaan kita pagi hari ini, kita mau tetap memuji Tuhan karena Tuhan tetap baik ya. Mungkin keadaan tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan, tetapi kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan itu sungguh murah hati. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
berikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ya, shalom Kakak Magdalena, Kakak Pimping, Bu Eli, tadi ada Pak Jonet, ya, dan semuanya, Bu Mercy, Bu Esther, terima kasih semuanya sudah bergabung. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua kita kembali, kita mau mengucapkan syukur, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ini ada satu lagu baru, saya belum ketemu ya, ini dikasih oleh Kak Vivi, judulnya apa saya juga belum tahu. Tetapi mari kita sama-sama belajar menyanyikan lagu ini ya. Kasih-Mu nyata. Engkau tentu setia. Ku ada, Engkau yang jaga. Syukurku hanya bagimu, Yesus yang layak sembah selalu. Hatiku penuh ucapan syukur, Kau baik pernah berubah. Setiap pagi ku buka mata, kasih-Mu nyata, tak pernah sirna. Setiap langkahku tuntun setia, selalu ada, Engkau yang jaga. Bersyukurku hanya bagimu, Yesus yang layak sembah selalu. Hatiku penuh ucapan syukur, karena Kau baik tak pernah berubah. Setiap pagi ku buka mata, kasih-Mu nyata, tak pernah sirna. Setiap langkahku tuntun setia, selalu ada, Engkau yang jaga. Bersyukurku hanya bagimu, Yesus yang layak sembah selalu. Hatiku penuh ucapan syukur, karena Kau baik tak pernah berubah. Setiap pagi ku buka mata, kasih-Mu nyata, tak pernah sirna. Setiap langkahku tuntun setia, selalu ada, Engkau yang jaga. Bersyukurku hanya bagimu, Yesus yang layak sembah selalu. Hatiku penuh ucapan syukur, karena Kau baik tak pernah berubah. Setiap pagi ku buka mata, kasih-Mu nyata, tak pernah sirna. Setiap langkahku
penuntun setia, selalu ada Engkau yang jaga atas syukurku hanya bagimu, Yesus yang layak sembah selalu. Hatiku penuh ucapan syukur karena Kau baik, tak pernah berubah. Ya, pujian ini sungguh indah ya. Pujian ini sungguh indah. Saya cuma belum tahu judulnya apa, jadi belum bisa cari lagunya di iTunes. Oke, Bapak Ibu ya, selamat pagi. Tadi ada Pak Hayang, ada Kak Orlando, Kak Pimping, dan semuanya. Tibalah saatnya bagi kita untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Apapun keberadaan kami, setiap masalah, setiap hal-hal yang mungkin tidak enak, yang mungkin Engkau izinkan kami alami, kami mau tetap belajar untuk mengucap syukur kepadamu karena Engkau tetap baik, karena rancangan-Mu sempurna bagi kami, karena Engkau tidak pernah merancangkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kami. Kalaupun ada hal-hal yang buruk yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami percaya bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, Engkau akan membuat segala sesuatunya bekerja untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang take over, Engkau yang ambil kendali, Engkau yang taruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan kiranya Engkau sendiri yang akan menerangi setiap mata hati dari anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Sehingga kami semua boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus, Engkau mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar pagi hari ini? Ya, Kakak Meliana, ya Bu Mercy, Kakak Estina, ya, Kakak Lubius Seni, Ibu Maidalena, dan semuanya, Kakak Roberta, ya. Oke, sebetulnya apa yang saya mau bahas hari ini adalah bagaimana caranya sih kita merenungkan firman Tuhan. Ya, seringkali kita mendengar, kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan, betul? Betul, aku sambil buka Bible pelan-pelan ya Kak. Siap Kakak Orlando. Ya, jadi seringkali kan kita mendengar bahwa kita udah tahu bahwa merenungkan firman Tuhan itu penting. Betul, kita udah tahu bahwa satu-satunya jalan untuk menuju keberhasilan, keberuntungan bahkan dikatakan itu di firman Tuhan adalah dengan cara merenungkan firman Tuhan. Kan saya sering bagikan, betul? Tapi seringkali kita nggak paham caranya apa. Ya, bahkan ketika Tuhan mau menyuruh Yosua dan bangsa Israel merebut kemenangan yang Tuhan sudah berikan, janji yang Tuhan sudah berikan, janji tanah perjanjian, apa nasihat, satu-satunya nasihat yang Tuhan berikan kepada Yosua adalah apa? Janganlah engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam sehingga engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, sehingga perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung.
beruntung. Jadi kita tahu bahwa merenungkan firman Tuhan ini penting sekali. Ya, Tuhan tidak membuat kita menjadi berhasil dan beruntung, tetapi Tuhan menunjukkan caranya supaya kita beruntung. Setuju sampai di sini? Ya, Tuhan tidak membuat kita klik jadi berhasil dan beruntung. Enggak, ya, kita itu jangan membatasi Tuhan dengan satu dimensi. Kita harus mengerti, mengenal jalan-jalannya Tuhan supaya kita berhasil dan kita beruntung. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk di kumpulan orang pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang perhatikan, merenungkannya siang dan malam. Jadi kita lihat sekali lagi pentingnya merenungkan firman Tuhan itu ya. Yang merenungkannya siang dan malam, bukan hanya sehari sekali, tetapi dituliskan konsisten kan firman Tuhan dari kitab Yosua tadi, siang dan malam. Ini pun sekali lagi di kitab Mazmur dikatakan siang dan malam. Ya, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya itu berhasil. Sekali lagi ya, keberhasilan kita, keberuntungan kita ditentukan dari pentingnya seberapa kita menghargai firman Tuhan. Bukan hanya saja kita menghargai, ya namanya kalau kita menghargai pasti kita dengar-dengaran. Tetapi bukan hanya saja mendengar, tetapi dikatakan merenungkannya. Dan bukan hanya merenungkannya sehari sekali, tetapi dikatakan siang dan malam. Ya, pasti orang tersebut akan berhasil walaupun memang ada proses. Perhatikan namanya pohon ya. Pohon itu kalau mau tumbuh itu selalu ada waktu, ada prosesnya. Tetapi garansi hasilnya itu digaranti selalu berhasil. Jadi kita mau sama-sama belajar bagaimana sih caranya untuk merenungkan firman Tuhan seperti apa, betul? Karena ini penting sekali. Saya pernah membagikan arti dari kata merenungkan itu dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya hagah ya. Yang pertama, cara merenungkan firman Tuhan ini sesuai dengan arti dari kata aslinya. Merenungkan di Yosua 1 ayat 8 termasuk di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Bapak Ibu, kecepatan enggak firman Tuhannya ya? Saya kembali sebutkan ya. Yosua 1 ayat 8 tadi yang saya sebutkan, dan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Jadi hagah yang dipakai di situ katanya. Nah, hagah itu apa sih? Hagah itu artinya diucapkan. Jadi kita mengucapkan, terima kasih Kakak Estina sudah menyematkannya. Diucapkan, terus digumamkan, terus direnungkan, terus diaumkan. Demikianlah cara kita merenungkan firman Tuhan ya. Yang pertama itu ya, jadi kita menggumamkannya. Misalnya kemarin saya di jalan sambil nyetir, apa yang saya lakukan? Saya pasang musik piano yang enak ya, terus saya menggumamkan, Tuhan berkata, Engkau adalah palu godamku, senjata perangku. Dengan Engkau aku akan menghancurkan bangsa-bangsa. Saya mulai menggumamkannya. Dengan Engkau aku akan menghancurkan, memusnahkan kerajaan-kerajaan. Saya mulai menggumamkannya.
Nah, mungkin Bapak Ibu lain ya, kebutuhan Bapak Ibu lain. Mungkin Bapak Ibu sekarang ada di dalam situasi, saya merasa ya, engkau banyak sekali yang ada di sini yang ada dalam situasi ekonomimu lagi susah ya. Betul ya, engkau mulai menggumamkan janji Tuhan. Masih ingat kemarin kan kita bahas tentang kutuk ya, dan bagaimana caranya kita mengaplikasikan kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Saya bilang itu nggak otomatis, kita harus percaya dalam hati. Kita harus bukan hanya percaya dalam hati, tetapi kita harus mendeklar. Karena dengan percaya dalam hati kita dibenarkan. Dengan kita mengaku dengan mulut kita, kita akan diselamatkan. Demikian pula Bapak Ibu, mohon maaf, engkau yang saat ini ada dalam situasi mungkin mencekam ya, mohon maaf saya sambil baca komentar jadi nggak fokus. Nah, engkau yang sedang mungkin terjerat oleh hutang, dikejar-kejar oleh hutang, apa yang harus engkau lakukan? Engkau pakai kemenangan Kristus di atas kayu salib yang sudah membayar setiap kutuk dosamu, kutuk hutang pihutangmu. Engkau mulai gumamkan misalnya, darah Yesus sudah membayar semua kutuk hutang pihutangku. Sekarang saya bukan lagi dikutuk. Saya menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus sudah dibuat menjadi miskin supaya di dalam kemiskinannya aku menjadi kaya. Bapak Ibu mulai gumamkan, mulai direnungkan, mulai diaumkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh engkau praktekkan, dan di sini dikatakan apa? Siang dan malam, bukan sesekali, siang dan malam. Mulai engkau memperkatakannya, mulai engkau merenungkannya. Seperti itu cara yang pertama ya. Saya juga sudah sering menyaksikan bagaimana saya mendapatkan mukjizat demi mukjizat demi mukjizat dalam hal kesehatan ya, sakit disembuhkan Tuhan, dalam hal keuangan, dalam hal bisnis dengan cara seperti ini. Cara seperti ini tidak pernah gagal. Saya sudah mengalaminya berkali-kali dan saya rasa saya nggak perlu bagikan lagi. Kalau dibagikan terus bosan kali Bapak Ibu yang setiap hari nonton ya. Jadi itu ya cara yang pertama. Nah, cara yang kedua seperti apa? Nah, Tuhan itu luar biasa ya. Dia pakai perumpamaan kita itu seperti domba, betul? Nah, seperti domba kita harus makan firman Tuhan. Jadi bukan hanya rumput ya. Jadi bukan hanya roti saja yang kita makan kata firman Tuhan, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang harus kita makan. Jadi kita harus belajar merenungkan firman Tuhan seperti domba makan rumput. Nah, Bapak Ibu ada yang pernah punya domba? Enggak ya, saya juga enggak sih. Saya cuman belajar aja bagaimana cara domba makan. Tahukah Bapak Ibu cara domba makan itu begini? Dia makan rumput ya, dia langsung makan dalam jumlah besar, langsung secara kasar ditelan sama dia ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Rumput itu masuk ke dalam lambungnya ya. Nah, ke dalam lambungnya diproses, kemudian diproses lagi untuk dicerna supaya dihancurkan lebih lunak itu ke dalam lambung yang lain, bagian yang lain namanya rumen itu ya. Maksudnya untuk apa? Untuk dicerna, untuk dihaluskan. Nah, kemudian ketika domba itu beristirahat, apa yang terjadi? Rumput yang sudah dihaluskan itu dikeluarkan kembali untuk dicerna, untuk digigit lagi, untuk dikunyah lagi. Nah, demikianlah seharusnya kita
merenungkan firman Tuhan. Mohon maaf ya, ada yang kurang apa dari tadi? Oh, nggak ada musik. Sebentar, Bapak Ibu, saya setel musik dulu ya. Kayaknya ada yang kurang gitu, nggak ada musik ya. Oke, saya kelupaan. Oke, ya. Jadi apa yang terjadi? Dikunyah lagi waktu si domba itu beristirahat. Demikianlah seharusnya kita merenungkan firman Tuhan. Mungkin kita membaca firman Tuhan secara kasar gitu ya. Kita baca semua banyak, misalnya berapa pasal misalnya kita baca. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita baca kembali. Dari misalnya kita baca 1 pasal atau 2 pasal, saya nggak tahu ya Bapak Ibu bagaimana cara engkau membaca firman. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita baca lagi. Kita baca lagi sambil kita bertanya sama Roh Kudus, jangan baca sendirian ya. Kalau baca firman Tuhan kita harus ngundang penulisnya yang mengilhami firman Tuhan itu, yakni Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu ya, maka engkau tinggal nanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, engkau mau berbicara apa kepadaku lewat firman Tuhan ini. Nah, Roh Kudus yang akan memimpin engkau. Nanti ketika engkau baca, ada 1-2 ayat yang tiba-tiba ketika engkau baca itu ya kayak loncat masuk ke dalam rohmu. Nah, itulah rema. Itulah perkataan Tuhan yang khusus bagi engkau lewat firman yang engkau baca. Nah, kalau engkau belum dapat, jangan menyerah. Baca lagi, tanya lagi sama Roh Kudus. Roh Kudus, engkau mau berbicara apa hari ini? Ya, dan Roh Kudus yang akan berbicara kepadamu, Roh Kudus yang akan memimpin engkau. Sehingga engkau tahu, dan semakin engkau intim dengan Roh Kudus, engkau akan tahu ketika Roh Kudus berbicara, bahkan ketika Roh Kudus berbicara tanpa firman, maksudnya tanpa lewat firman-Nya ya. Roh Kudus bisa berbicara tanpa lewat firman-Nya. Tapi engkau tidak akan tahu kalau engkau belum intim sampai di situ. Ya, oke. Bapak Ibu terberkati ya sampai di sini. Itu yang kedua tadi yang saya share. Yang pertama apa? Kita mau belajar seperti kata artinya, arti aslinya merenungkan firman Tuhan, yakni hagah, yakni apa? Menggumamkannya, memperkatakannya, merenungkannya, mengaumkannya. Itulah cara kita merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar seperti domba makan rumput. Demikianlah kita merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar mencernanya, diulang-ulang dicernanya. Ya, Kakak Estina memperkatakannya. Oke ya, jadi kita mencernanya berulang-ulang. Kalau domba makan itu seperti itu. Demikianlah kita merenungkan firman Tuhan. Kita baca, kita mencernanya berulang-ulang. Pada saat kita istirahat, kita mengingat-ingatnya lagi, mencernanya lagi apa sesungguhnya arti firman Tuhan ini dan bagaimana cara kita untuk mempraktekannya dalam hidup kita. Nah, itulah cara domba makan. Kita juga harus belajar seperti domba makan. Demikianlah kita merenungkan firman Tuhan. Oke, yang ketiga, bagaimana caranya kita merenungkan firman Tuhan. Nah, ini kesukaan saya. Ini yang selalu saya praktekkan. Dan sampai saat ini, sampai hari ini, puji Tuhan, Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Ya, apa yang harus kita lakukan saat kita merenungkan firman Tuhan? Bagaimana caranya kita merenungkan firman Tuhan? Ya, kita harus mendeklar firman Tuhan itu seolah-olah seperti sudah terjadi. Jadi bukan akan terjadi ya. Kebanyakan dari Bapak Ibu, saya perhatikan ya, kalau dikasih janji sama Tuhan, dikasih janji gitu, selalu berdoanya seperti ini, saya akan sembuh atau saya akan diberkati. Betul? Betul kan?
Nah, apa yang saya lakukan, yang selalu saya share, saya tidak pernah declare itu akan terjadi. Tetapi saya selalu declare sudah terjadi. Bapak Ibu masih ingat kemarin ketika kita membahas tentang kutuk sakit penyakit, dikatakan apa? Oleh bilur darahnya kita menjadi sembuh, kita telah sembuh, bahkan dikatakan kan oleh bilur darahnya kita telah sembuh. Jadi kalau apa yang dituliskan firman Tuhan telah kan sudah kan? Ya kan? Telah kan sudah kan? Jadi jangan engkau ganti kata telah itu dengan akan. Saya akan sembuh oleh bilur darahnya, saya akan sembuh. Itu bukan salah ya. Mohon maaf, saya nggak mau menghakimi orang lain. Ampuni saya Tuhan. Ya, bukan telah, maksudnya bukan akan, tetapi telah. Orang tertulis di firman Tuhan kok mari kita sama-sama lihat ya, biar Bapak Ibu paham di firman Tuhan ya. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu semua melihat oleh bilur darahnya supaya Bapak Ibu paham contoh ini. 1 Petrus 2 ayat 24 ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya mengajak Bapak Ibu membuka sebentar ya. Sebentar. Oke. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24b ya. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 24b dikatakan di sini. Oke lah, saya baca dari awal. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, perhatikan, kamu telah sembuh. Jadi apa yang tertulis di firman Tuhan, engkau jangan ganti-ganti ya. Kita kan sering ganti-ganti kan, kita bilang saya akan sembuh, dalam nama Tuhan Yesus saya akan sembuh. Enggak tepat Bapak Ibu ya, dikatakan telah kok. Bahkan Markus 11 ayat 24 dituliskan apa? Apapun yang kamu minta kepada Tuhan, percaya bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Ya, jadi bukan belum. Coba kalau Bapak Ibu doanya begini, Tuhan Yesus, tolong saya, sembuhkan saya percaya Engkau akan menyembuhkan saya. Beda kan dengan kita berdoa seperti ini, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyembuhkan saya. Kata firman Tuhan Markus 11 ayat 24 apa? Jikalau engkau meminta segala sesuatu kepada Tuhan, percaya bahwa kamu sudah, bukan belum loh. Coba Bapak Ibu kalau mau lihat di Markus 11 ayat 24 ya, engkau bisa buka sendiri, engkau baca apa yang saya katakan itu betul apa? Betul ya. Jadi jangan salah ngomong ya. Apa yang dinyatakan telah, kata firman Tuhan, jangan engkau katakan akan. Kalau akan berarti belum kan? Berarti masih proses kan? Ya, saya sudah saksikan berkali-kali bagaimana mukjizat Tuhan yang saya alami ketika saya divonis penyakit yang gak bisa sembuh. Saya bisa dioperasinya juga pakai atom nuklir katanya ya, keren banget sih atom nuklir. Kalau orang pakai laser, kalau ini pakai atom nuklir katanya. Dan itu pun gak akan sembuh katanya, harus makan obat terus. Tetapi apa yang saya lakukan, saya declare setiap hari selama bertahun-tahun.
ketika saya merasa sakit, ketika saya merasa nggak normal, ketika saya nggak tahu nih badan mau bagaimana, apa yang saya lakukan? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan saya. Padahal saat itu saya masih sakit kan? Iya, saat itu saya lagi sakit. Iya, tapi apa yang saya lakukan? Apa perkataan yang keluar dari mulut saya? Saya katakan terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Dan sampai satu hari saya nggak tahu kapan persisnya saya sembuh, tetapi saya sudah merasa sembuh. Dan saya tes darah, saya sembuh. Dan saya ke dokter, dokter bilang nggak perlu makan obat lagi karena saya sudah sembuh. Puji Tuhan kan, Tuhan itu tidak pernah gagal membela firman-Nya. Bagian engkau dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari mulai hari ini engkau mau merenungkan firman Tuhan dengan cara apa? Mendeklar firman Tuhan. Deklarnya seperti apa? Seperti tadi ya, yang ketiga tadi ya. Kita harus declare sudah bukan belum ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Saya mau beralih ke yang lain ya. Declare sudah terjadi, sudah tergenapi. Karena Bapak Ibu, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, Tuhan menciptakan dunia ini dengan apa? Dengan firman-Nya. Dia ketika dia melihat tidak ada apa-apa di dunia ini, tapi Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bukan, Tuhan gak bilang terang akan jadi. Enggak. Coba perhatikan firman Tuhan. Apakah Tuhan kalau berfirman itu ya, terang, engkau akan jadi terang ya? Enggak. Terang, jadilah terang. Langsung Tuhan memfirmankan, memerintahkan. Demikian pula kita mendeklar ya. Oke, masih banyak. Saya harus berhenti sampai di sini untuk poin ini. Sebetulnya masih banyak contohnya. Masih banyak ayat firman Tuhannya ya. Masih ingat firman Tuhan di Yoel 3 ayat 10 dikatakan apa? Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Demikianlah engkau harus mendeklar firman Tuhan. Dengan cara seperti itu engkau merenungkan firman Tuhan dan engkau mendeklarkannya. Ketika engkau misalnya mungkin sekarang keadaan ekonomimu carut marut ya, engkau lagi bingung misalnya. Jangan engkau perkatakan keadaanmu. Jangan. Ya udah tahu Pak, keadaanmu udah tahu. Gak perlu diperkatakan lagi ya. Kenapa engkau harus memperparah keadaanmu dengan perkataanmu? Jangan. Tapi apa yang harus engkau katakan? Ya tepatnya Yoel 3 ayat 10b ya itu. Terima kasih Kakak Estina. Yang berdaya, yang tidak berdaya, katakanlah aku ini pahlawan. Demikian pula engkau harus memperkatakan, saya orang yang diberkati Tuhan. Saya sudah dibuat kaya dalam kemiskinannya Tuhan. Kan Tuhan Yesus sudah dibuat menjadi miskin supaya di dalam kemiskinannya kita diperkaya. Saya orang yang kaya. Kenapa? Karena engkau itu akan menarik siapa engkau, bukan menarik apa yang engkau mau. Paham gak Bapak Ibu sampai di sini? Engkau itu akan menarik siapa Anda. Ya, Anda akan menarik siapa Anda. Jadi kalau Anda ini orangnya, misalnya kayak saya misalnya, saya sukanya firman Tuhan. Ya, saya nggak akan mungkin narik orang yang sukanya party, hore party di nightclub. Pasti mereka nggak akan suka sama saya. Paham kan Bapak Ibu? Nah demikian pula kita harus merubah apa yang ada di dalam diri kita, di dalam subconscious kita, di dalam alam bawah sadar kita. Dulu kita harus rubah, kita ini orang kaya, kita orang yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib, segala kutuk hutang pihutang saya, segala kutuk langit tembaga saya sudah dibayar. Nah kita harus mengubah dulu apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kita akan menarik apa
yang sama seperti kita ya. Kalau kita orang yang diberkati Tuhan, ya kita akan menarik berkat Tuhan. Setuju, setuju. Oke, saya akan lanjut ke poin yang berikutnya yang gak kalah penting ya. Ya tadi apa? Yang pertama udah tahu kan, yang kedua, yang ketiga saya nggak ulang ya. Yang keempat, yakni kita merenungkan firman Tuhan dengan cara membayangkan, dengan cara melihatnya lewat imajinasi kita. Kalau misalnya engkau lagi merenungkan tentang kesembuhan, tadi kan dikatakan oleh bilur darahnya saya telah sembuh. Jadi apa? Engkau duduk misalnya diam ya, engkau mengambil waktu untuk diam ya. Engkau bisa, sebetulnya kalau saya sih banyak merenungkan waktu saya nyetir ya, karena saya banyak waktu di situ. Kalau enggak, saya enggak banyak waktu, biasanya sibuk. Tetapi ya terserah Bapak Ibu deh, kalau Bapak Ibu kapan punya waktunya. Kalau punya waktu bengong, nah jangan bengong yang aneh-aneh, bengong membayangkan firman Tuhan. Picture yourself, lihat dirimu sudah sembuh dalam imajinasimu. Karena sesungguhnya imajinasimu itu tidak, pikiranmu itu ya, tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang enggak sebetulnya. Iya kan? Dalam dunia imajinasi, segala sesuatu yang ada dalam imajinasi kita secara dunia roh itu real. Ya, contohnya dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus kan pernah ngomong, kalau engkau melihat perempuan dan menginginkannya, engkau sudah berzina dalam hatimu. Berarti segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam imajinasi kita secara dunia roh, itu adalah kenyataan, itu adalah real, sudah terjadi. Makanya engkau harus mengimajinasikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini ada power sampai kekekalan ya, power untuk creation, power maksudnya kuasa untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena ya Allah kita adalah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Masih ingat ketika Abraham, dari nama Abram ya, kemudian Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham. Dan apa yang terjadi? 1 tahun kemudian Abraham punya anak kan. Coba bayangkan kalau misalnya nama Abram itu ya digantinya waktu puluhan tahun yang lalu gitu, waktu awal mereka married. Mungkin mereka udah punya anak kali. Betul, itu adalah kuasa perkataan ya. Oke, kita kembali lagi ke kuasa imajinasi. Jadi bagaimana caranya kita mengimajinasikan diri kita bahwa kita itu sudah sembuh. Kita melihat diri kita sudah sembuh, walaupun mungkin saat ini kenyataannya kenyataan mungkin report dari dokter engkau masih sakit. Enggak apa-apa. Kebenarannya kita sudah sembuh dan kita melihat diri kita dalam imajinasi kita sudah sembuh. Maka itu adalah kenyataan secara dunia roh. Itu kenyataan, dan apa yang terjadi secara fisik itu harus mensejajarkan dirinya dengan apa yang tertulis dalam dunia roh. Jadi segala sesuatu yang kelihatan ini diciptakan dari yang tidak kelihatan, betul? Dari alam roh. Jadi di alam roh terjadi dulu, baru terjadi di alam jasmani. Nah, kalau di alam roh kita sudah melihat diri kita sembuh, maka apa yang terjadi? Itu akan termanifestasi dalam alam jasmani. Kita juga akan menuai kesembuhan. Demikian pula Bapak Ibu yang sedang dalam ya situasi ekonomimu, yang kau yang dikejar hutang pihutang. Kau bayangkan firman Tuhan ini bahwa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah dibuat menjadi miskin supaya di dalam kemiskinannya saya menjadi kaya.
Ya bayangkan bahwa Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Anda adalah orang-orang yang kaya karena orang yang sama akan menarik hal yang sama. Betul? Setuju? Oke, ya kita lanjut ya. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Yosua 6 ayat 2. Di sini firman Tuhan ya berkata seperti ini. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua 6 ayat 2. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu dalam versi New King James Version-nya ya, ini dikatakan lihatlah, see I have given Jericho into your hand, its king and the mighty man of valor. Maksudnya apa? See, lihatlah, aku sudah menyerahkan kepadamu. Ya, padahal waktu itu Yosua belum memenangkan kota Yeriko, tetapi apa yang Tuhan katakan? Lihatlah, aku sudah menyerahkan kota Yeriko, rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa kepadamu. Demikian pula kalau engkau mau berperang, ya entah itu dalam situasi ekonomimu, entah itu dalam menghadapi sakit penyakitmu, engkau harus melihat dulu bahwa engkau sudah menang, maka engkau akan menang. Ya, masa ada tentara yang mau perang belum apa-apa udah mikirnya kalah? Ya kalah lah pasti ya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maksudnya apa? Kita akan menjadi sama seperti apa yang kita lihat. Ya. Nah, saat ini Bapak Ibu lihatnya apa aja sih? Apa sih yang kau lihat? Kalau kau lihatnya cuma penyakit, terus penyakit digede-gedein gitu ya. Penyakitnya seolah-olah sangat besar, sangat gawat. Ya semakin besarlah penyakitmu itu. Kalau engkau hanya melihat masalahmu itu seolah-olah jadinya tambah gede gitu. Tetapi ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat firman Tuhan, janji Tuhan, kuasa Tuhan, nama Tuhan yang dahsyat, maka apa yang terjadi? Tuhanlah yang makin besar, nama Tuhan yang dahsyat, kita akan dirubah dari kemuliaan menuju kemuliaan, dari kekuatan menuju kekuatan. 2 Korintus 3 ayat 18. Terima kasih Kakak Estina. Dalam bahasa Indonesianya kurang jelas ya, sebetulnya dalam versi New King James Version-nya itu yang lebih jelas. For we all with unveiled face, ya, looking, beholding the image of God. Maksudnya kita itu dengan muka tidak terselubung melihat kemuliaan Allah, ya, seperti di dalam cermin. Itu bahasa terjemahan sebetulnya yang lebih jelas. Jadi kita melihat kemuliaan Allah seperti kita melihat dalam cermin. Jadi kita akan ditransformasi dari kemuliaan menuju kemuliaan. Demikian pula Bapak Ibu ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita melihat firman Tuhan itu ya, kita akan dirubah dari kemuliaan menuju kemuliaan karena kita melihat firman Tuhan seperti kita melihat cermin. Demikianlah kita seharusnya kita merenungkan firman Tuhan. Ya, sudah pukul 7.54. Yang terakhir ya supaya selesai. Mohon maaf, boleh lanjut yang terakhir? Boleh ya? Boleh. Ya, saya jawab sendiri boleh. Yang terakhir, bagaimana caranya kita merenungkan firman Tuhan? Saya ngebut ya, biar cepat. Yakni kita melibatkan perasaan kita. Ya, ketika kita... Oke, saya mau ajak Bapak Ibu melihat firman Tuhan deh. Di Yesaya 9 ayat 2. Firman Tuhan, ini Tuhan
Tuhan pakai Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ini kitab Yesaya, Tuhan Yesus belum datang. Tetapi apa yang dituliskan? Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yesaya 9 ayat 2. Yesaya 9 ayat 2. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus, nubuatan Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, di sini firman Tuhan sekali lagi saya mau menekankan, engkau telah, bukan belum ya, telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Perhatikan, sorak-sorak dan sukacita yang besar, padahal Tuhan Yesus belum datang, bukan? Iya, datangnya masih ribuan tahun yang akan datang. Tetapi apa dikatakan? Telah, dan bahkan bersorak-sorai. Demikianlah kita Bapak Ibu ketika kita merenungkan janji Tuhan ya. Kita bukan hanya saja mengaumkan, kita bukan hanya saja mendeklar, kita bukan hanya saja membayangkan, kita bukan hanya saja melihat itu sudah terjadi, tetapi kita melibatkan perasaan kita. Terima kasih Kakak Estina sudah bantu menyematkan ya, melibatkan perasaan kita bersuka cita. Misalnya engkau yang sudah sedang sakit, engkau harus membayangkan engkau sudah sembuh, mendeklar engkau sudah, bukan belum ya, sembuh. Dan bahkan engkau harus bersuka cita karena engkau sudah sembuh ya. Dan apa yang terjadi? Kenyataan ini, jasmani ini mau nggak mau harus align themselves with the truth. Bahasa Indonesianya apa ya itu yang bisa terjemahkan? Mohon terjemahkan. Mau nggak mau yang alam jasmani, alam nyata ini harus nurut, harus manut, harus patuh, harus taat sama apa yang kita renungkan di alam roh, apa yang sudah terjadi di alam roh. Ya kan? Di alam roh sudah terjadi kan? Alam roh itu apa? Ya apa yang kita bayangkan, apa yang kita renungkan. Ya itu sudah terjadi di alam roh kan? Jadi mau nggak mau yang kelihatan ini harus taat. Kita melihat bagaimana di kitab Habakuk ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk ini ngerti banget prinsip ini ya. Ngerti banget bahwa kita harus bergembira. Nah, saya bacakan ya Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Perhatikan di sini dikatakan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berarti kalau diselamatkan, berarti dia kan diberkati, betul? Betul. Kemudian saya bacakan ya ayat yang ke-19, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Maksudnya apa sih membuat kakiku seperti kaki rusa? Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bukit-bukit itu simbol daripada kemenangan. Mohon maaf ya. Mohon maaf ada verifikasi di TikTok barusan. Jadi bukit-bukit itu adalah simbol daripada kemenangan. Kalau Tuhan kasih saya penglihatan, misalnya bukit-bukit ya, itu saya senang. Wah, saya dibawa ke puncak-puncak bukit. Berarti kemenangan atas setiap masalah kita, atas setiap pergumulan kita. Perhatikan Nabi Habakuk ini ya, walaupun Nabi kecil, kita belajar sesuatu yang dahsyat. Bahwa Nabi Habakuk itu
tahu banget prinsip ini ya. Dia bukan hanya saja membayangkan, perhatikan dia sudah mengaplikasikan perenungan firman Tuhan, prinsip-prinsip yang tadi saya bagikan. Dia itu apa? Dia mengumandangkannya dan dia mendeklar Allah yang menyelamatkan aku. Berarti dia percaya bahwa Allah itu sudah menyelamatkan dia. Dan dia percaya karena dia bersuka cita. Tuhan akan membawa dia berjejak di bukit-bukit kemenangan. Ya, jadi apapun saat ini Bapak Ibu, ya mungkin saatnya bagi engkau dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan. Maka seperti janji firman Tuhan, engkau akan berbuah pada musimnya dan engkau akan menjadi berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Perhatikan ya di kitab Yosua 1 ayat 8, Bapak Ibu, kita ini berhasil dulu baru kita akan beruntung. Dah, bagaimana caranya kita berhasil? Dengan cara merenungkan firman Tuhan. Perhatikan betapa konsistennya firman Tuhan ini kan. Ya kan, mau diambil dari ayat mana, tetap aja artinya sama kan, artinya konsisten kan. Luar biasa Roh Kudus yang mengilhami firman Tuhan ini ya, pengarang dari Alkitab ini luar biasa. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Saya percaya Bapak Ibu semua terberkati kah dengan firman Tuhan ini. Sebetulnya saya masih mau bicara panjang, tetapi nanti 1 jam lagi nggak habis, kasihan Bapak Ibunya. Ya, karena firman Tuhan ini sudah menjadi darah daging di saya ya. Saya sudah mengalami begitu banyak mukjizat Tuhan dari merenungkan firman Tuhan ini. Ya, saya mau bukan hanya saya tetapi Bapak Ibu semua juga yang ada di sini juga mengalami kemenangan, mengalami mukjizat. Ya, percayalah Tuhan itu setia membela firman-Nya. Engkau juga akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan berbicara terus kepada anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini supaya mereka bangkit menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu ini mengalami kemenangan, mengalami mukjizat Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau sudah mengerjakan segala sesuatunya di atas kayu salib bagi kami semua. Saat ini tinggal bagian kami untuk bangkit, untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Ya, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saat ini saya berdoa. Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja, mengalir, menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohmu saat ini. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas hidupmu sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kuasa Tuhan sekarang. Roh Kudus, mari jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Jamah yang sakit sekarang sembuh. Engkau yang matanya sakit sekarang kesembuhan mengalir, matamu sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah mata dari anak-anak-Mu sekarang yang sakit. Terima kasih Roh Kudus. Kesembuhan mengalir sekarang, mata yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lagi sakit di kaki, di tulang belakang,
di lutut, di persendian, di jari-jari. Sekarang kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas anak-anakmu. Sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah tubuhmu, tulang-tulangmu yang sakit sekarang sembuh. Tulang pinggul, tulang pinggang yang sakit sekarang kesembuhan mengalir. Saya perintahkan sakitnya keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir menjamah tubuhmu, pinggangmu, pinggulmu enggak sakit lagi sekarang. Tulang-tulang di belakangmu, punggung belakang, tulang bokong sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Lutut sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kaki juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jari-jari di tangan sekarang kesembuhan mengalir, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Enggak kaku lagi, enggak sakit lagi. Yang sakit bahu, yang sakit leher, sekarang kuasa Tuhan mengalir, sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan ya Kakak Luti Kusyop, Ibu Sarlota udah sembuh. Ya puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya. Ya untuk Ibu Yohana, saya berdoa levernya berfungsi dengan baik, bengkaknya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang ada tumor, ada cancer, sekarang saya kutuki semua sel-sel cancer, semua sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh cancer, roh tumor, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Saya perintahkan semua sakit penyakit keluar. Demi nama Tuhan Yesus, oleh bilur darah Yesus, engkau sudah sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima saja dengan iman Bapak Ibu ya. Terima saja. Ketika saya bicara ini ada kuasa Tuhan yang mengalir. Entah Bapak Ibu merasa atau enggak merasa, kuasa Tuhan tetap mengalir ya. Entah Bapak Ibu merasa sensitif atau enggak sensitif, enggak apa-apa ya. Tapi kuasa Tuhan sudah mengalir. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit lambung sekarang, darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, sakit penyakit, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kasih Tuhan mengalir, menjamah lambungmu udah gak sakit lagi. Lambungmu sekarang sudah sembuh, asam lambung normal, sakit kepala hilang, sekarang kepalamu udah gak berat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lagi khawatir, lagi cemas, saya usir semua roh kekhawatiran, roh kecemasan. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas engkau. Sekarang memenuhi hati dan pikiranmu. Ya, saya juga akan berdoa bagi doa berkat ya. Doa berkat, nanti sebentar saya akan berdoa untuk doa berkat. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah mengalami kesembuhan. Terima kasih Bu Elizabeth untuk kesaksiannya. Saya terasa panas, cik, puji Tuhan, kepalaku sudah enak, sembuh total. Makasih atas doanya. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya akan berdoa bagi doa keuangan ya, doa berkat ya. Entah Bapak Ibu punya karunia penglihatan atau tidak, percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir ya. Percaya, terima dengan iman ya. Oke, saya berdoa, darah Yesus bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau sudah mengirimkan berkat-Mu bahkan dari timur, utara, selatan, dan barat untuk mengejar-ngejar setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Demi nama Tuhan Yesus, terima kasih kesaksiannya Kakak Pimping. Saya sudah sembuh diabetes jari tangan keselimutan, sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Kak Pimping. Sekarang kuasa Roh Kudus menjamah terus, mengalir terus ya. Kesemutannya hilang total, diabetesnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Gula darah normal, tekanan darah normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, terima kasih kesaksiannya Kak Heni Ping. Tadi bangun kepala berat, sekarang terasa ringan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu ya. Saya akan undang naik ke atas. Ya, yang dapat penglihatan juga boleh kalau mau menyaksikan penglihatannya atau dijamah oleh Tuhan, boleh ya. Boleh memberikan kesaksiannya sehingga kesaksiannya itu memberkati Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, kalau untuk keuangan ya bisnis, Bapak Ibu jangan lupa minta roh hikmat juga ya. Saya doa deh buat Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu, saat ini saya berdoa, Bapak di surga saya berdoa memohonkan kepadamu untuk setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini, seperti doa hambamu ini setiap hari, siang dan malam hambamu berdoa supaya setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini dipenuhi dengan roh hikmat, dengan roh pengertian, dengan roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh penasehat, roh kuasa turun atas kami semua, turun penuh atas kami semua demi nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu, kalau engkau berdoa, jangan hanya berdoa minta berkat, doa juga minta roh hikmat, roh pengertian. Itu yang paling penting. Saya kayaknya jarang deh doa minta berkat. Ya walaupun gak salah ya, harus ya, gak apa-apa. Tetapi yang saya kejar itu rohnya Tuhan. Karena itu adalah sumber daripada segala sesuatu yang baik, Bapak Ibu ya. Saya perhatikan di sini ada beberapa ya, ada beberapa yang mengalami, mohon maaf, yang mengalami kena masalah dalam hal keuangan ya. Tapi karena kurang hikmat, mohon maaf ya, bukan karena apa gitu, ada yang karena kurang hikmat. Jadi ya, itu adalah bagian kita ya Bapak Ibu. Tuhan sudah menyediakannya, memberikan segala sesuatunya kepada kita. Tapi kitanya itu bagian kita. Oke, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ada yang mau bersaksi? Kalau yang mau bersaksi atau mau didoakan secara khusus, boleh ya. Oke. Untuk Pak Hayang, bersediakah dipanggil naik ke atas? Saya akan berdoa untuk pelepasan kutuk. Kayaknya Pak Hayang, mohon maaf ya, dari agama seberang ya. Sebelum Pak Hayang kalau mau ya, saya undang naik ke atas. Kalau bersedia, saya doakan. Shalom, Pak Hayang. Apa kabar? Shalom. 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 Kayaknya nggak ada ya. Shalom. Ya sudah ya, nggak apa-apa ya.
Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita menaikkan pujian ya, satu pujian. Menaikkan satu pujian. Oh, ada Pak Eliader. Bolehlah saya undang Pak Eliader. Tadi ada ya. Pak Eliader masih di sini kan Pak Eliader? Kalau enggak, Shalom, kita sambil menaikkan pujian. Shalom Pak Eliader. shalom, Bisa shalom Bu. buka kamera kah? Belum bisa Bu, pengikutnya kurang. Oh iya. Gimana Bapak sekarang Ya saya keadaannya? sudah, tolong Ibu doakan, saya sudah mengikuti kemo yang ketiga, Mm-mm. mau mau PET scan tanggal 11 agar hasil PET scan-nya bagus dan ginjal, liver, jantung semua bisa bagus nanti hasilnya untuk melanjutkan Oh iya. kemo-kemo berikutnya Bu. Ibu Oke. banyak mendoakan saya selama ini. Ya, puji Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk campur tangan-Mu atas Pak Eliader. Terima kasih juga untuk tangan-tangan dokter yang sudah menolong Pak Eliader. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk Pak Eliader, kiranya Roh Kudus jamah Pak Eliader setiap organ saat ini berfungsi dengan baik demi nama Tuhan Yesus, dan setiap sel-sel kanker saya kutukin sampai ke akar-akarnya demi nama Tuhan Yesus, mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kesembuhan yang Kau sudah berikan bagi Pak Eliader Tobing. Kanker negatif, semua organ berfungsi dengan baik. Bahkan sekarang badannya enak, badannya ringan, kepalanya nggak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kepalanya nggak berat, sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Ya, Pak Eliader, apa yang Bapak rasakan setelah didoakan? Saya rasa sukacita, apalagi tadi Ibu menyampaikan firman Tuhan itu ya. Saya ikutin dari tadi walaupun saya setengah tidur, tapi tetap saya dengar dua-dua yang sangat bagus sekali buat saya rasakan ya. Saya ada keberanian lagi bahwa kita sudah harus declare bahwa saya sudah disembuhkan gitu. Itu Ya, sangat puji luar Tuhan. biasa buat saya menjadi tambah semangat saya. Ya, puji Ya, Tuhan. Memang saya masih di tempat tidur sekarang ini sambil terbaring karena kaki saya ini kesemutan, kebas sama tangan. Dua ibu tadi pas sekali buat saya, ya puji Tuhan. Saya puji merasa sukacita dalam hati saya, pengharapan saya semakin kuat bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. kakinya sekarang gimana Pak Eliader? Udah didoakan kakinya gimana? Ini masih masih kebas ini, Agak masih lebih baik? kebas dan udah itu tolong doakan Bu, kalau saya jalan masih gemetar. Ya udah, sekarang saya doa ya buat kakinya Pak Eliader ya. Roh Sama Kudus, ini Bu, saya masih suka pusing kalau kalau bergerak kalau jalan. sekarang jangan bilang begitu lagi. Sekarang udah nggak pusing. Tadi kan saya udah Ya, saya doakan. udah ya udah nggak Tadi pusing saya lagi. tahu, makanya saya berdoa untuk kepalanya Bapak kan. Tadi kan Bapak belum Ya, ya. ngomong kan. Ya, ya kan. Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Pak Eliader. Roh Kudus, terima kasih. Sekarang kepalanya udah nggak pusing-pusing lagi. Amin, amin, Udah nggak pusing, dan sekarang kaki tangannya udah nggak kebas-kebas lagi. amin, Roh Kudus jamah, kaki tangannya kuat. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, kaki tangannya kuat. Sekarang sudah nggak kebas-kebas lagi, dan bahkan nggak gemetar lagi kalau jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir sekarang. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menjamah, Engkau sudah menyembuhkan Pak Eliader. Pak Eliader, coba sekarang bangkit dari tempat tidur. Duduk ya, coba. ya, ya, saya semangat Bu. Saya berdiri ya Bu ya. Ya, berdiri coba. Jalan coba. Wah, udah bagus jalannya. Puji Tuhan kan. Pak Mantap Eliader Tuhan, mengucap luar syukur. biasa. Ya, mengucap syukur sama Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyembuhkan saya. Terima Terima kasih kasih Roh kasih Kudus.
telah menyembuhkan saya sudah bisa berjalan, saya sudah bisa bergerak dengan leluasa. Tuhan begitu baik bagi saya. Tuhan begitu baik bagi saya. Tuhan begitu baik. Roh Kudus mengurapi saya, menyembuhkan, memulihkan saya. Saya sudah bisa jalan dengan lancar pagi hari ini. Tuhan begitu baik. Ya, coba Pak Eliader jalan agak jauh, jangan cuman dikit-dikit coba. Saya udah jalan nih Bu, dari pintu belakang rumah saya sampai dapur. Ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Luar Yesus. biasa Tuhan kita, luar biasa dahsyat, dahsyat. Ya, Saya semangat, haleluya. saya semangat. Tuhan Yesus. Tuhan Oke. itu baik. Juga di- Saya udah jalan normal Ibu. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, saya udah keluar pintu ini. Ya, luar biasa. Saya udah ke teras rumah. Puji Tuhan keluar. ya. Luar biasa Tuhan itu baik sekali. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, Roh Kudus engkau Dahsyat, dahsyat. dahsyat. Luar biasa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, begitu Pak Eliader, saya senang, saya suka cita melihatnya ya, firman Luar biasa. Tuhan yang dipraktekkan. Langsung saya praktekkan. Kuasa Tuhan itu berkarya luar biasa buat saya pagi hari ini. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Pak Eliader, Tuhan Yesus Tetap saya mengasihi. dibawa dalam doa. Saya tiap pagi saya ikutin. Cuma ada kalanya saya ngantuk gitu kan. Oh, Karena jam 4 pagi. oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang ketinggalan bisa lihat di YouTube saya ya, di channel YouTube saya, ada di profil saya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Eliader, saya disconnect ya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati pelayan Ibu. Sebagai Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa Tuhan Yesus. Oke, ada Haleluya. lagi yang mau didoakan. Oke, saya Bu Esther, gimana? Mau lanjut? Apa selesai? Saya sehat semua ini ya. Saya ikut aja. Saya ikut aja. Wah, Bu Esther kok pasrah begitu jawabannya. Oke, kalau begitu saya mau saya mau memanggil Ibu Tirma ya, naik ke atas ya. Ibu Tirma, Shalom Bu. Halo, Ya, Ibu gimana operasinya? Shalom Bu. belum jadi operasi, Bu. Oh, nggak jadi operasi. Oh, Iya, kenapa? rencana mau sinar hari Senin. Oh, puji Tuhan ya. Karena saya nggak merasa damai sejahtera Ibu mau operasi itu sebetulnya. Ya, puji Tuhan kalau nggak jadi operasi ya. Oke, kita berdoa untuk Ibu Tirma. Bu Esther, Ibu Tirma ini sakit kanker yang di pipi itu loh. Iya, tahu. Ya, mari kita berdoa ya. Ibu Tirma tadi udah dengar belum firman Tuhannya? Udah, Praktekkan ya. Oke, mari kita praktekkan. Oke, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Tirma, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Ibu Tirma saat ini sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh kanker, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sekarang mengalir, menghancurkan sel-sel kanker. Sel-sel kanker mati sampai ke akar-akarnya yang ada di payudara, yang ada di pipi, mati sampai ke akar-akarnya. Sekarang luka yang ada di payudaranya kering. Dalam nama Tuhan Yesus mengasihi Ibu Tirma. Tuhan Yesus mengasihi Ibu Tirma dan mau menyembuhkan.
bahkan sudah menyembuhkan Ibu Tiurma 2000 tahun yang lalu. Ya, saat ini kuasa Tuhan mengalir menjamah payudaranya Ibu Tiurma, dijamah Tuhan sekarang lukanya kering dalam nama Tuhan Yesus. Luka yang bernanahnya sekarang kering dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan lagi menjamah payudaranya Ibu Tiurma. Ibu Tiurma merasakan nggak? Iya, Ibu. Iya. Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekarang lukanya kering dalam nama Tuhan Yesus. Ibu merasakan kan kuasa Tuhan lagi menjamah? Iya, Ibu. Iya. Ya. Apa yang Ibu rasakan? Kapan ikut Ini yang wajahku ini ya, Bu. kuasa Ya. Iya, Yang satu-satu ya. Satu-satu. Kemarin itu mau operasi yang payudara kan? Iya, rencana kian mau operasi tapi Nggak kita jadi kan? tengok hari Senin Ya. sinar aja katanya gitu. Kita yang hari Iya, Senin iya. aja. Sinar lebih pakai baik. mau infus gitu. Iya lebih ya, oke. Kuasa Tuhan Yesus sekarang menjamah. Dulu yang di payudaranya sekarang lukanya kering dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. saya berdoa sekarang untuk yang ada di pipinya, Ya, pulih. kuasa Tuhan mengalir, Roh Kudus menjamah pipinya sekarang. Tuhan Yesus menjamah pipinya sekarang. Nama Tuhan Yesus. Orang-orang Pipinya dijamah Tuhan Yesus sekarang. Mohon maaf Ibu Tiurma bisa buka kamera nggak? Bisa, Ibu, bisa. sarap-sarapnya kembali normal. Ya. Kuasa Tuhan menjamah pipinya Ibu Tiurma sekarang. Sekarang bengkaknya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Bengkaknya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sekarang pergi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sakitnya sekarang pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang udah nggak sakit lagi. Saya bakar semua sel-sel kansernya sampai ke akar-akarnya. Saya bakar sampai ke akar-akarnya. Mati sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sekarang nggak punya kuasa lagi atas Ibu Tiurma. Semua sel-sel kanker sudah nggak punya kuasa lagi atas Ibu Tiurma. Sudah hancur, sudah patah sampai ke akar-akarnya, mati dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sakitnya hilang, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bibirnya sekarang enak, nggak ketarik-tarik, bibirnya enak, bisa nelen dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Matanya juga enak, sekarang terang dalam nama Tuhan Yesus. Kepalanya juga enak, ringan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kanker aku hancurkan, aku patahkan sampai ke akar-akarnya, aku bakar oleh api Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Tiurma. Saat ini sakitnya udah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Luka yang di payudara juga sudah kering. Sel-sel kanker mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Ibu sekarang gimana pipinya? yang sehat dalam nama Ininya enakan itu. Ini yang ininya. Sekarang pipinya udah enakan, puji Tuhan. Terus apanya lagi? Ini yang bagian kepala ini kan sakit juga, Ibu. Oh, bagian kepala. Yang Sekarang sebelah kanan. Oke, saya berdoa ya untuk kepalanya. Sekarang saya perintahkan sakit di kepalanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Saya perintahkan sakit di kepalanya keluar Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menjamah kepalanya. Sekarang kepalanya sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel kansernya sudah mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak punya kuasa atas Ibu Tiurma lagi. Ibu Tiurma sudah sembuh, free dari kanker negatif dalam nama Tuhan Yesus. Kepalanya sekarang enak, udah nggak sakit lagi.
kepalanya enak sekarang dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kepalanya sudah enak, sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Api Roh Kudus terus membakar sel-sel kanker. Mungkin hambamu selesai berdoa, tetapi api Roh Kudus terus bekerja membakar sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya mati. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kepalanya sudah sembuh, udah nggak sakit lagi. Dan sekarang luka di payudaranya kering. Dalam nama Tuhan Yesus, dibakar oleh api Roh Kudus. Sekarang luka di payudaranya kering dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Ibu Tirma, apa yang Ibu rasakan sekarang? Kepalanya udah enak? Agak enakan ibu, agak enakan. Puji Ya, Tuhan, agak enak bu. Ya Ibu Tirma, praktekin firman Tuhan yang tadi ya. Iya. Bilang apa? Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh, saya sudah negatif kanker. Ya, Iya, terima kasih Ya. Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. saya Terima sudah kasih, negatif Roh Kudus. kanker. Saya sudah sembuh dari kanker terbuang ke laut. Terima Iya, kasih Tuhan. Terima Iya. kasih Tuhan. Terima Iya, kasih Roh Kudus. ya puji Tuhan ya, kayak Pak Eliader tadi. Pak Eliader juga sama tadi barusan yang dipanggil itu kanker juga, Bu Tirma ya. Iya ibu. Nah, Ibu jangan lupa bersukacita. Iya, Ibu. Karena Ibu sudah sembuh gitu. Ya. Iya ibu. Oke, kalau gitu ya saya percaya Tuhan mau pakai hidupnya Ibu Tirma untuk melayani Terima Tuhan. kasih, Ya. Bu. Terima kasih. Oke, kalau gitu. Oke, saya disconnect dulu ya, Bu Tirma. Iya ibu, makasih ya ibu. Shalom. Ya, Makasih Bu Esther. ya, sama-sama. Saya Sama-sama mewakili Firman. Bu Esther. Mewakili Bu Esther menjawab sama-sama. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya sudah stay sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther. untuk Sama-sama. doa-doanya. Ya, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom. Shalom.